Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus YouTube. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara 9 cara jualan di Lazada untuk pemula ya, agar cepat laku dan laris selalu. Ya, selamat datang dan berjumpa kembali bersama Muhammad Yunus YouTube, media yang membagikan tips perdagangan marketing online dan website periklanan online ya. Tapi sebelum pada pembahasan inti, lebih baiknya jika kakak menyiapkan pikiran yang santai dan fokus ya. Karena materi yang akan disampaikan sangatlah lengkap. Namun sudah saya rangkai sedemikian rupa supaya mudah dipahami. Nah, langsung saja, berikut ini cara jualan di Lazada untuk pemula agar cepat laku dan laris manis. Cara yang pertama, membuat judul produk Lazada yang kreatif ya. Salah satu faktor yang mempengaruhi ya banyaknya pengunjung toko Lazada adalah judul produk. Seperti yang kita tahu, semakin banyak pengunjung maka akan penjualan pun akan semakin bagus. Karenanya ikhtiar pertama untuk mengembangkan penjualan Lazada adalah membuat judul produk yang kreatif, unik, mudah dipahami calon konsumen, dan judul yang sekiranya banyak orang yang mencarinya. Dalam materi ini terdapat 4 pembahasan yang mencakup sebagai berikut. Mengetahui produk yang banyak dicari oleh pengguna Lazada pembeli. Menggabungkan kalimat untuk dijadikan judul produk, ataupun menambahkan nama motif produk ya. Jangan mengulang kalikan kata yang sama, ataupun jangan mengulang ketikan kata yang sama ya. Nah, mari kita bahas. Mengetahui produk yang banyak dicari. Bagaimana sih cara mengetahui produk yang banyak dicari itu ya? Untuk mengetahui produk yang banyak dicari calon konsumen atau pengguna aplikasi Lazada ya, kakak cukup mengetikkan satu kata di kolom pencarian Lazada. Nantinya akan muncul beberapa kalimat di bawahnya. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang sering diketik pengguna Lazada pembeli ya, untuk mencari produk yang mereka butuhkan. Lebih jelasnya perhatikan gambar berikut ya kak. Nih, contohnya di pakaian, di sini macam-macam yang keluar ataupun ditimbulkan ya. Perhatikan gambar ini kak. Saya mengetikkan kata pakaian di kolom pencarian dan kemudian muncul beberapa kalimat yang berhubungan dengan pakaian, dan diantaranya adalah seperti ini: pakaian wanita model terbaru, pakaian wanita, pakaian dalam wanita, pakaian anak perempuan, pakaian bayi, dan sebagainya. Tapi perlu diingat, kata yang diketik harus sesuai dengan produk yang kakak jual ya. Kemudian menggabungkan kalimat untuk dijadikan judul produk. Melanjutkan pembahasan di atas ataupun pembahasan tadi ya. Sekarang waktunya menggabungkan beberapa kalimat yang muncul. Semisal kakak menjual pakaian dalam wanita, maka penulisan judul produk yang disarankan sebagai berikut. Pakaian dalam wanita terbaru misalnya 2022. Dengan demikian judul yang semacam itu mengandung 3 kata kunci, yakni pakaian dalam wanita, pakaian dalam wanita model terbaru, pakaian dalam wanita model terbaru 2022 ataupun selanjutnya. Manfaatnya, produknya kakak bisa muncul dan terlihat jika ada seseorang mengetikkan salah satu dari kata kunci tersebut. Kemudian dia menambahkan nama motif produk ya. Saya sarankan agar kakak memberi nama motif pada setiap produk yang kakak jual. Kegunaannya, saat ada notifikasi pesanan, kakak akan langsung tahu produk apa yang dibeli konsumen. Manfaat lainnya, ketika membuat nama motif di setiap produk bisa memudahkan kakak mencari produk ketika ingin mengeditnya ya. Contoh pembuatan nama motif seperti berikut: bunga melati, pakaian dalam wanita model terbaru 2022.
Bagaimana, sudah ngerti belum? Jika belum paham, silahkan bertanya melalui komentar YouTube ya, nanti akan dijelaskan. Kemudian jangan mengulang kalikan kata yang sama atau mengulang kata-kata yang sama ini. Ini sering saya jumpai ya, tidak sedikit penjual online yang membuat judul produk tapi mengulangi beberapa kata yang sama. Contoh, pakaian dalam wanita terbaru 2022. Saya tahu tujuan mereka yang membuat judul seperti itu supaya judul produknya menyimpan banyak kata kunci seperti yang kita bahas di atas. Tapi yang perlu kakak tahu ya, penulisan judul semacam itu tidak dianjurkan pihak marketplace Lazada, Shopee, Bukalapak, dan sejenisnya. Jauh lebih baik jika kakak membuat judul yang sederhana dan menambahkan kata yang belum digunakan, dan tentunya menyimpan kata kunci yang cukup banyak. Contohnya sebagai berikut ya. Bunga melati, pakaian dalam wanita modern, kekinian, model terbaru 2021, dan nyaman dipakai. Ataupun model terbaru 2022 ya. Seperti itulah contoh penulisan judul produk yang kreatif, berkualitas, mudah dipahami calon konsumen, sederhana tapi tetap mengandung banyak kata kunci. Nah, kemudian yang kedua ya, cara cepat jualan biar laku di Lazada itu Lazada Seller. Yang kedua, memaksimalkan kualitas konten produk Lazada ya. Istimewanya Lazada di sini yang memiliki fitur untuk mengetahui kualitas produk dan diberi cara untuk memperbaikinya. Untuk mengetahui kualitas produk, silahkan pilih menu produk, kemudian pilih atur produk. Perhatikan gambar ini ya, supaya lebih jelas. Mungkin tampilannya agak sedikit berbeda ya dari tampilan terbaru Lazada. Ini tampilan tahun 2021, cuma pada dasarnya sama sih. Ada satu produk yang kualitasnya perlu diperbaiki dan satunya lagi sudah sempurna. Jika sempurna berarti kualitas produk sudah maksimal dan tidak perlu diperbaiki ya. Nah, berikut ini ya beberapa tips untuk memperbaiki skor atau kualitas produk Lazada. Pertama, memilih kategori produk yang sesuai. Yang kedua, memasukkan gambar unggulan berdimensi 4:4 atau persegi 4. Kemudian, mengisi semua kolom variasi produk Lazada, membuat deskripsi produk yang lengkap, jelas, dan mudah dipahami pembaca. Memasukkan gambar di deskripsi produk, menambahkan video bila diperlukan ya. Gambar produk harus jelas dan ukurannya jangan melebihi 2 MB. Kakak bisa ya memanfaatkan website compress image untuk memperkecil ukuran gambar. Silahkan dicoba ya. Kiranya ini saran yang dapat diberikan ini ya, memperbaiki kualitas produk. Yang kemudian yang ketiga ini ada memperhatikan harga dan kualitas produk kompetitor ya. Yang ketiga ini harus juga diperhatikan ya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan pebisnis baru adalah menetapkan harga jual, tapi tidak mencermati terlebih dahulu harga kompetitor atau pesaingnya ya. Oleh sebab itu kakak perlu meluangkan waktu untuk mencermati harga pesaing supaya kakak tidak sampai memberi harga terlalu tinggi. Seperti kita ketahui ya, kebanyakan calon konsumen memperhatikan betul kaitan dengan harga. Mereka sangat tertarik jika ada produk yang harganya lebih terjangkau. Begitu juga sebaliknya, mereka langsung meninggalkan produk yang harganya terlalu mahal namun tidak sesuai dengan kualitasnya. Jadi apakah solusi terbaik bagi kakak harus memberikan harga yang lebih rendah dibanding kompetitor? Tentunya tidak ya, kakak tidak harus seperti itu.
Kakak cukup memberikan kualitas dan pelayanan yang lebih baik dibanding kompetitor. Jika ada calon konsumen yang menghubungi kakak lewat chat, jawablah mereka dengan cepat, sopan, dan ramah. Meskipun terkadang ada konsumen yang menjengkelkan, tapi tetaplah sabar menyikapi mereka ya. Dan selanjutnya buatlah deskripsi produk yang mampu meyakinkan calon konsumen untuk melakukan pembelian. Contohnya seperti ini ya. Perhatikan produk kami asli diproses oleh orang-orang berpengalaman dan profesional. Dan barang boleh dikembalikan jika tidak sesuai gambar. Oleh sebab itu, kakak jangan khawatir dan ragu belanja di toko kami. Nah, ini harus ada kata-kata di deskripsi seperti ini ya. Itulah contoh deskripsi produk yang mungkin dapat meyakinkan calon konsumen ya. Kemudian gunakanlah gambar sesuai produk, karena yang menyebabkan konsumen jengkel dan tidak mau belanja lagi disebabkan produk yang diterimanya tidak sesuai gambar. Kemudian yang keempat nih, turut serta dalam kampanye Lazada ya, campaign Lazada. Kampanye Lazada adalah ajang yang diadakan Lazada untuk membantu seller mempromosikan produknya berdasarkan periode tertentu ya. Untuk turut serta kampanye Lazada, kakak cukup membuka menu pusat pemasaran, kemudian pilih campaign. Lebih jelasnya perhatikan gambar ini ya kayak. Ada beberapa tipe atau fitur campaign Lazada ya yang perlu kakak ketahui, dan diantaranya sebagai berikut. Nah, ini ada kampanye Mega A atau penjualan harian atau promosi spesial. Nah, kampanye Mega A pada bagian ini adalah kampanye Lazada yang diadakan pada periode tertentu ya. Artinya kampanye ini tidak selalu tersedia semisal pada tanggal dan bulan yang sama. Contohnya adalah kampanye 11-11 yang artinya waktu mulai kampanye pada tanggal 11 dan bulan 11. Kemudian penjualan harian pada bagian ini adalah kampanye harian. Kakak bisa mengikuti kapanpun waktunya. Pada bagian ini adalah kampanye nih yang promosi spesial untuk seller terpilih ya. Jadi tidak semua toko mendapatkan fitur yang satu ini ya, promosi spesial ini. Oleh sebab itu kakak perlu membaca panduan yang satu ini, ataupun nanti kita akan memberikan tutorialnya untuk selanjutnya ya, di langkah mudah mendaftarkan toko ke kampanye Lazada. Nah, langsung aja ya, selain fitur kampanye di atas ataupun yang sudah tadi saya bicarakan ya, ada pula fitur promosi yang harus kakak ketahui. Nah, di sini ada gambar yang perhatikan aja. Beberapa fitur promosi untuk meningkatkan penjualan di Lazada seperti gambar di atas. Adapun voucher penjual, flexi combo, free shipping, bundle, Lazada program, share voucher. Nah, di sini voucher penjual pada bagian ini kakak bisa menambahkan voucher followers, potongan harga untuk meningkatkan jumlah order atau pesanan. Sementara ini flexi combo pada bagian ini adalah cara promosi dengan menawarkan potongan harga berdasarkan jumlah item yang dibeli. Semisal harga produk per satu item adalah 50.000, tapi kalau konsumen langsung beli 3, produknya cuma 130.000 ya. Dengan begitu konsumen mendapat